Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya Pagi. hari Selamat ini? pagi, Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar bersama. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah terlebih dahulu kita membaca Ummul Quran. Semoga pembelajaran kita ini dari awal sampai akhir senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum ke materi pelajaran, Bu Ulfu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Harap dengarkan nama kalian dengan baik, nggih. Mutmainah, Muhammad Haris, Hadir. Sofiatun. Hadir. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sedekah yang dihitung sebagai amal soleh. Sedekah, anak-anak sudah paham? Sedekah itu adalah amalan yang sangat mulia dalam agama Islam. Namun, ada yang perlu kita pahami, bahwa kita semua sedekah dihitung sebagai amal soleh. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar sedekah kita benar-benar diterima oleh Allah. Untuk itu anak-anak, dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah agar anak-anak atau peserta didik dapat memahami dan mengamalkan sedekah sebagai amal soleh dengan ikhlas sebagai bentuk kepedulian sosial yang mendatangkan pahala serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Ulfu ingin memberikan pertanyaan pemantik untuk anak-anak. Mohon dijawab dengan cepat, nggih. Nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang sedekah? Mujahim? Bagus sekali jawabannya. Nomor 2. Mengapa sedekah itu penting dalam Islam? Mutmainah. Bagus juga jawabannya. Nomor 3. Apa saja jenis sedekah yang kita lakukan sehari-hari? Apa? Yang keras. Yang keras. Mas Haris yang keras. Oh, nggih. Betul. Betul, walaupun kurang sempurna tapi masih bagus jawabannya. Anak-anak, materi sekarang ini kita akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, yaitu PBL. Ini adalah pendekatan di mana kalian akan Bu Ulfu ajak untuk berdiskusi tentang studi kasus yang ada di masyarakat. Kalian yang harus menganalisis dan mencari solusinya. Nanti akan Bu Ulfu bagi menjadi beberapa kelompok. Sebelum ke diskusi, Bu Ulfu akan menjelaskan sedikit tentang materi sedekah. Sedekah dalam Islam. Definisi sedekah. Sedekah adalah amal yang diberikan dengan ikhlas untuk membantu orang lain, baik itu berupa materi, uang, makanan, maupun non-materi, tenaga, ataupun ilmu. Macam-macam sedekah. Sedekah tidak hanya berupa uang anak-anak, tetapi bisa berupa ilmu, tenaga, senyum. Jadi anak-anak harus banyak senyum karena senyum itu juga sedekah. Doa, sedekah jariah. Ayat yang mengatur tentang sedekah. Surat apa anak-anak? Ada di surat Al-Baqarah ayat 261 dan surah At-Taubah ayat 60. Bagaimana sedekah dihitung sebagai amal soleh? 1.
jika kita ikhlas dalam memberi. Nomor 2, pahala berkelanjutan. Nomor 3, tidak terbatas pada harta. Nomor 4, menjaga niat yang benar. Sebelum Bu Ulfu lanjutkan, ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Baiklah, selanjutnya akan Bu Ulfu bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok berisi 5 anggota. Nomor 1 sampai 5, kelompok 1. Nomor 2 sampai nomor 2, kelompok 2, nomor 6 sampai 10. Kelompok 3, nomor 11 sampai 15. Kelompok 4, nomor absen 16 sampai 20. Kesepakatan kelas dulu anak-anak sebelum kita berdiskusi. Nanti waktu berdiskusi adalah 20 menit. Waktu presentasi satu kelompok 5 menit. Nanti kelompok 4 maju, kelompok 1 yang akan memberikan pertanyaan dan juga penyanggahan. Kelompok 3 maju, kelompok 4 yang akan memberikan penyanggahan dan juga pertanyaan. Seperti itu enggak anak-anak? Paham? Mutmainah, paham? Paham, Bu. Paham, Terima Ibu. kasih, enggak, terima kasih. Ini akan Bu Ulfu bagi LKPD-nya. LKPD akan Bu Ulfu bagi. Silakan untuk maju. Sri Ulujang sebagai ketua kelompok, ada LKPD dan juga Chromebook. Chromebook gunakan sebagai nanti untuk mencari referensi karena di Chromebook ini banyak sekali informasi-informasi terkait dengan sedekah. Ini LKPD-nya. Perhatikan anak-anak, studi kasus yang harus kalian diskusikan. Nomor 1, Ali seorang influencer media sosial yang memiliki ribuan pengikut memutuskan untuk membuat konten amal dengan memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Ia memilih untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang membutuhkan bantuan makanan dan membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Namun Ali tidak hanya memberikan bantuan secara diam-diam. Ia sengaja merekam video proses pemberian sedekah tersebut dan mempublikasikannya di akun media sosial dengan harapan bisa mendapatkan perhatian dan apresiasi dari pengikutnya. Dalam video tersebut, Ali juga menjelaskan niatnya untuk membantu orang lain dan menginspirasi orang-orang untuk ikut berderma. Jadi, yang harus anak-anak diskusikan adalah analisis. Apakah sedekah yang dilakukan oleh Ali seorang influencer yang merekam video pemberian sedekahnya dan mempublikasikannya di media sosial dengan tujuan mendapatkan perhatian dan apresiasi dapat dianggap sebagai amal soleh menurut pandangan 4 mazhab. Harus 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jelaskan perbedaan masing-masing mazhab. Studi kasus yang kedua. Ahmad merasa sangat kesal dengan salah satu rekan kerjanya yang sering memperlakukannya dengan tidak adil. Namun Ahmad mencoba untuk membersihkan hatinya dan justru mendoakan yang terbaik untuk rekan kerjanya. Ia berdoa agar rekan kerjanya diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Meskipun ia sendiri merasa kecewa dengan perlakuannya. Tugas anak-anak ini juga menganalisis apakah yang dilakukan oleh Ahmad adalah bentuk sedekah. Bagaimana dengan pandangan Islam dan pandangan dari 4 mazhab? Paham anak-anak? Paham, Bu. Ada Paham, Ibu. pertanyaan? Tidak ada. Jadi silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bu Ulfu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Kelompok 1, apa ada masalah? Kelompok 2, apa ada masalah? Anak-anak, waktu sudah hampir habis. Kurang 1 menit lagi. Kita hitung 10, 8,
3, 2, 1. Letakkan semua pensil. Sekarang kita siap-siap untuk presentasi. Presentasi dimulai sekarang ini tanggal berapa? Tanggal berapa, Mbak Sri? Oh, tanggal 4. Jadi, yang presentasi anak kelompok 4 terlebih dahulu. Yang lain menyimak, nanti ditanggapi oleh kelompok 1. Bagus sekali presentasinya. Silakan, kalau ketua kelompok 1, mungkin ketuanya atau anggotanya, Sri Wilujeng, untuk menanggapi dari kelompok 4 tadi. Silakan. Sri Wilujeng, silakan untuk menanggapi. Suaranya enggak dengar. Maaf Ibu, ya, maaf Ibu, kelompok 4 tadi belum menyampaikan kesimpulan diskusinya. Oh, dengar kelompok 4, silakan menyampaikan kesimpulan diskusinya ya. Itu tadi tanggapan dari kelompok 1. Silakan kelompok 4 menyampaikan untuk kesimpulannya. Bagus sekali. Terima kasih anak-anak dari semua presentasinya. Kalian itu hebat dan luar biasa. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya luar biasa. Dan tadi tanggapan-tanggapan sekalian juga, sanggahan-sanggahan anak-anak juga sangat luar biasa. Dari sini nanti Bu Ibu simpulkan dari hasil diskusinya. Jadi anak-anak kan bisa memperoleh pengetahuan baru kan? Jadi yang kemarin yang bersedekah dengan cara dikonten jadi paham. Jadi mendapatkan informasi baru, masalah baru, dan juga mendapatkan napa Cak? Mendapatkan ilmu baru. Jadi akhir ini akan Bu Ulfu simpulkan dari semua hasil anak-anak tadi. Hasil dari diskusi. Ini catatannya Bu Ulfu nggih. Dari masalah 1 kita ambil kesimpulannya secara umum dalam pandangan 4 mazhab, sedekah yang dilakukan oleh Ali dengan niat untuk mendapatkan perhatian dan apresiasi dari pengikutnya bisa dianggap sebagai amal yang kurang sempurna atau bahkan tidak sah jika niatnya lebih untuk riya. Meskipun perbuatan memberi sedekah tersebut tetap bermanfaat bagi penerima, keikhlasan adalah syarat utama dalam menerima pahala amal dalam Islam. Jika niat Ali berfokus pada pencarian pujian manusia, maka keikhlasan amal tersebut dapat tercemar yang berdampak pada nilai amal solehnya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, ini anak-anak ini hasil dari anak-anak tadi yang Bu Ulfu rangkum. Tindakan Ali yang mendoakan rekan kerjanya meskipun merasa kecewa dianggap sebagai sedekah. 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi semuanya sepakat bahwa doa yang dilakukan dengan niat baik dan untuk kebaikan merupakan sedekah dan menjadi pahala. Anak-anak ada pertanyaan? Paham? Kalian itu sekarang hebat semua, bisa menganalisis, bisa berdiskusi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Karena waktunya juga hampir habis ini, kurang 1 menit. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari sini anak-anak, Bu Ulfu berpesan untuk kalian dari pembelajaran tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa bersedekahlah dengan hati, dengan kasih. Janganlah bersedekah untuk mencari popularitas diri. Bu Ulfu akhiri, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.